Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Oke, sahabat-sahabat semuanya yang berbahagia dengan aktivitas yang lumayan begitu baik yang menguras tenaga, baik sampai sekarang yang masih bekerja. Semoga teman-teman atau sahabat semua FB atau siapapun yang melihat live ini bisa untuk menyimak, karena di malam ini mungkin beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu, akan kedatangan yang begitu dahsyatnya anugerahnya. Oleh karena itu sahabat-sahabat semua, baik di FB ya, terutama karena kebetulan lagi di live di FB juga, kita ditemani sama sahabat kita Kang Danang sama Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita untuk menimba ilmu perbekalannya di hari menjelangnya untuk di bulan suci Ramadan, kita sudah terbekal karena menyimak di video live ini. Karena itu ilmu memang susah gampang ketika kita untuk melaksanakan, susahnya karena kita banyak tersita waktu untuk aktivitas yang mungkin aktivitas yang harus gimana ya, terutama aktivitas kerja gitu ya, aktivitas main apapun lah gitu. Nah, oleh karena itu sahabat semua, saya ingin mengajak kepada rekan-rekan baik FB, kita menyimak ilmu ini, mudah-mudahan bisa mengetuk hati kita, karena kalau kita tidak meluangkan untuk mencari ilmu, mumpung umur kita masih ada nggak tahu 10 detik, 5 detik atau 15 detik, kita tidak tahu. Oleh karena itu silakan kalau ntar ada sesi untuk pertanyaan, insya Allah kita akan bisa menjawab selama itu sesuai kesanggupannya ya. Oke, silakan simak, dan kalau bermanfaat silakan di share. Salam juga kepada yang lagi melihat, kepada Usep Setiana yang sedang menonton FOB Kumaha Forum Online Bandung. Mudah-mudahan ntar insya Allah kalau ada waktu merapat ke base camp ya, ke base camp ke sana, insya Allah pengajian lah gitunya kalau memang ada sempat ya. Salam ke semuanya ya, rekan-rekan Gedep Ojol, ke Kang Firman, ke semuanya pokoknya yang kenal ya. Nah, kita simak agar tidak panjang lebar. Kita akan membawakan sebuah untuk persiapan menjalangnya bulan suci Ramadan. Apa saja sih untuk persiapan di bulan Ramadan agar ketika hasilnya sesudah Ramadan kita terus berkesinambungan, kita semangat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam Kang Usep, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah wa qulu qawlan syadida yusil lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sahabat-sahabatku semua, sahabat FB
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semuanya. Alhamdulillah di malam ini saya bisa live ya, silaturahim di FB. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya dalam keadaan fit, staminanya fit. Kemudian juga rezekinya pada lancar-lancar semua, usahanya lancar-lancar semua. Yang FOB juga ojo-ojonya mudah-mudahan tarikannya banyak. Ya. Salawat dan salam moga tercurah limpahkan kepada junjungan alam semua, yaitu yang telah merubah dari masyarakat jahiliyah kepada masyarakat yang penuh dengan hidayah. Tes kepada sahabat, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua sebagai umat akhir zaman yang senantiasa kita samina waktu sampai kepada ajaran sampai yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah cepat mencabut sakitnya dan diberikan kesehatan kembali. Yang punya kemaksudan semoga Allah lancarkan, mudahkan di malam ini. Yang belum punya pendamping, mudah Allah berikan pendamping yang untuk istri, untuk perempuan yang soleh, untuk laki-laki yang soleh. Amin. Nah, di malam ini sahabat-sahabat semua adalah malam yang sangat sekali istimewa, malam Jumat, disebut dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari ya. Jadi ada Allah memberikan hari itu 7 hari. Nah, di dalam 7 hari itu ada hari yang benar-benar sangat istimewa. Sangat istimewa hari Jumat. Kenapa demikian? Banyak hadis yang mengatakan bahwa hari Jumat itu adalah di mana Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dimasukkan ke surga, kemudian Nabi Adam juga diturunkan ke bumi itu pada hari Jumat. Banyak sekali, makanya Nabi Muhammad itu sering melakukan amaliyah di hari Jumat karena begitu banyak keutamaannya. Ya, makanya di malam Jumat ini manfaatkan. Kenapa? Apakah memang di hari-hari biasa tidak baik-baik juga? Semua baik. Cuman ada hari-hari yang tadi yang utama seperti begini, bahwa di dalam Al-Quran itu ada yang namanya, ada ayat-ayat yang ada di dalam 114 surat ada satu surat yang memang jantungnya Quran ya. Nah, itu ada contoh misalkan begini, ada ayat untuk yang sering dibaca, misalkan nih yang dibaca dalam hari Jumat itu surat Yasin ya. Kemudian itu sudah umum. Tapi tidak juga tapi banyak juga yang membahas surat-surat yang lainnya, tidak masalah, tidak ada perbedaan dalam hal itu. Yang penting di hari Jumat ini bagaimana kita manfaatkan dengan amal soleh. Artinya barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang menempuh jalan untuk menempuh ilmu, maka sallallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan tuntun ke surga. Barang siapa yang menempuh dengan susah payah mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Nah, malam Jumat ini mari kita isi dengan yang hal yang bermanfaat, yang positif tentunya ya. Kemudian ada beberapa lagi keutamaan ya, keutamaan bahwa keutamaan bersedekah ya. Kenapa di hari Jumat itu sedekah dibesar-besarkan? Kenapa? Karena ada beberapa hadis bahwa pahala sedekah di hari Jumat itu adalah berbeda dengan hari yang lain. Dari Imam Abdul Rajak mengatakan bahwa Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya amalan-amalan di hari Jumat itu adalah beda dengan yang lain ya, dilipat gandakan. Kemudian ada lagi dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa
Sedekah di hari Jumat itu adalah banyak besar pahalanya adalah seperti sedekah di bulan Ramadan. Nah ini luar biasa ya. Nah, saya tidak akan membahas terlalu banyak tentang itu. Yang tadi dijelaskan di mukadimah awal bahwa akan menjelaskan bagaimana bahwa tinggal kurang lebih bahwa tanggal 7 hari lagi ya. 7 hari lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, tamu yang sangat agung ya, yang membawa berita apa? Berita kebahagiaan. Jadi ini adalah tamu agung, tamu istimewa yang Allah utus kepada umat mukmin ya, orang mukmin, untuk memberikan kabar kebahagiaan, kabar kegembiraan, keceriaan, kabar kegembiraan, keutamaan ya kepada mukmin. Kenapa? Karena Ramadan itu, saum Ramadan, ibadah saum Ramadan itu adalah dimandatkan hanya kepada orang mukmin. Kita sudah tahu semua dalam ayatnya Al-Baqarah ayat 183, yaitu kutiba ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hanya dimandatkan kepada orang-orang beriman ya. Nah, bulan Ramadan adalah laksana tamu agung, tamu istimewa yang datang membawa berita kegembiraan. Berita gembira apa? Kebayang dilipat gandakan pahala sampai berapa kali lipat. Karena apa? Mungkin setiap anak Adam amalannya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kata Nabi mengatakan ila saumi ila soyama, kecuali puasa. Kenapa puasa? Karena puasa itu adalah pain nahuli. Puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajizibihi, dan aku sendiri akan menilainya. Nah ini iya, jadi yang namanya puasa itu betul-betul Allah yang akan menilainya langsung. Karena tidak kelihatan. Kalau sholat mungkin bisa. Sholat itu adalah sholat sendiri 25 lipat. Sholat berjamaah 27 derajat. Ya kan? Kemudian pahala yang lain juga seperti sholat-sholat yang lain. Sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, itu ada tingkat-tingkatan pahalanya berbeda dengan di masjid-masjid biasa. Nah, saum itu adalah artinya itu kelihatan derajat nilainya. Tapi kalau misalkan saum fa innahu li, maka sesungguhnya saum itu adalah untukku. Wa ana ajazibi, dan aku sendiri, kata Allah, akan memberi pahala, menilainya. Ya, tadi sebuah tamu agung atau tamu istimewa yang akan datang membawa berita kegembiraan tadi, keberkahan. Kenapa? Karena kata Nabi mengatakan bahwa dalam satu hadisnya Nabi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu ketika datangnya Ramadan maka memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Jadi para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan atau Syahrul Mubarak. Artinya syahrul yang penuh keberkahan. Semua diberkahi di bulan itu. Yang kedua, yang di dalamnya terdapat apa? Pintu yang kedua adalah pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Atau dalam hadis yang lain dalam Abu Hurairah misalkan diriwayatkan oleh Bukhari, idza jaa atau idza dakhala syahr Ramadan futihat ababul jannah atau futihat ababus sama, dibukanya pintu langit atau pintu surga. Jadi itu adalah kegembiraan luar biasa kan? Pintu-pintu surga yang saat ini ditutup di bulan Ramadan dibuka. Apakah kita tidak gembira? Betul tidak? Yang kedua adalah wagulaqats ababul jahannam. Dalam riwayat yang lain, wagulaqats ababun nar, ditutupnya pintu neraka atau pintu jahanam. Kebayang belinya, semua kemaksiatan diminimalisir. Kalau perlu dizerokan dan maksimalkan amal soleh, minimalisir amal salah. Di bulan Ramadan kebayang iklan pun sekarang kan maaf ya banyak yang pakai hijab ya. Artinya mereka menghormati
akan datangnya Ramadan. Sebulan sebelum datang Ramadan sudah siap-siap mereka itu mempersiapkan segalanya, baik iklan, promosi dan sebagainya. Yang ketiga adalah wasufidati syayatin, atau dalam riwayat lain wasusilai syayatin, yaitu apa? Dibelenggu setan-setan, diborgol setan-setan. Setan diborgol kan? Iya. Tapi kayaknya pertanyaannya. Kenapa? Karena yang namanya setan kan masuk inna nafsa lamarati bisu, bahwa sesungguhnya nafsu itulah menyeru kepada kejahatan. Setan itu masuk kepada nafsu, ya, nafsu amarah, nafsu birahi, nafsu amar dan sebagainya. Nah, sebelum kita membahas ke arah itu, saya akan katakan bahwa kegembiraan Rasulullah dengan datangnya Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah atau Syahrul Rahmat, ini dikabarkan kepada sahabatnya. Wahai sahabatku, telah datang kepadaku bulan yang sangat diberkahi, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, yang di dalamnya ada yang namanya Lailatul Qadar, yang khairu min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kebayangnya? Itu dikabarkan kabar gembira, makanya kita harus semangat, kita harus gembira, kita harus ceria dengan ja'a Ramadan, ja'a Ramadan, datangnya bulan Ramadan. Jangan bersedih. Wah, sedih saya bulan Ramadan, kabarnya tidak bisa merokok saya sehari. Katanya merokok tidak bisa ditahan. Tapi faktanya bisa dalam bulan Ramadan, berarti bukan masalah rokoknya, ya. Nah itu, tapi saya tidak akan membahas itu. Silakan yang merokok yang tidak ya, itu mah hak kalian masing-masing, ya. Tidak usah dibahas. Nah jadi setelah tadi bahwa dengan kegembiraan itu, kebayang bagaimana disiapkan persiapan fisik dan mental. Fisik dan mental kita untuk mempersiapkan menyambut tamu agung ini yang akan tadi memberikan berita kebahagiaan, berita keutamaan, berita keberkahan. Ya, kita sambut tamu itu, kemudian kita terima dengan baik. Jadi ini sedang landing 7 hari lagi, ibaratkan sebuah pesawat. Tamu itu sedang mau datang, arrive-nya atau tibanya itu tanggal 13 lah ya, 13 Masehi atau 1 Ramadan. Nah, itu yang terjadi seperti itu, ya. Dan Ramadan itu ibaratkan sebuah pasar, laksana juga sebuah pasar, yang pasar itu adalah melakukan transaksi bisnis. Jadi sebuah pasar yang diobral barang-barang, kan Ramadan itu obral pahala sebetulnya. Pahala itu diobral. Iya, yang tadinya pahala sunat jadi pahala wajib. Kebayang. Yang tidur pun misalkan pahalanya sekian, sekarang jadi pahalanya besar. Jadi semua yang aktivitas yang mukmin, terutama aktivitasnya tadi yang dimanakan kepada mukmin kemudian dikerjakan, itu nilai ibadahnya luar biasa. Nah ini kesempatan untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Jadi puasa yang akan kita lakukan adalah bagaimana merubah diri kita menjadi lebih baik. Kerangka pemikiran kita kerubah menjadi kerangka pemikiran yang lebih baik. Yang tadinya sedekahnya misalkan dari 500.000 jadi 1 juta di bulan Ramadan, ya. Jangan takut hilang, jangan takut habis. Karena kenapa? Karena setiap pagi hari itu malaikat itu datang mendoakan, ya Allah, semoga orang yang bersedekah hari ini Allah ganti. Tapi malaikat juga mendoakan, ya Allah, yang tidak bersedekah semoga binasa, artinya saya rugi lah gitunya. Nah itu, jadi harta bukan milik kita, harta titipan Allah. Nanti akan dipertanyakan, ya. Di dalam hadisnya mengatakan ada nomor poin ketiga bahwa Allah akan menyiapkan lang tazul maqadam adin hasyalul arba'in hisolin. Jadi dia akan bergerak kaki seorang hamba di mana akan ditanya 4 perkara. Pertama adalah umur yang kalian yang sisa umur kalian digunakan untuk apa?
Ya, yang kedua adalah masa muda kalian digunakan untuk apa? Dan yang ketiga adalah amal adalah kesalahan teknis. Oleh kita sambung lagi ke Pak ya. Tadi ada kendala sinyalnya. Tidak ada agak menurun. Kan silakan. ya kita lanjut kembali. Alhamdulillah sambungan sudah lancar kembali ya. Mungkin sekian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk siapa saudaraku, sahabatku Kang Usep ya, yang punya niatan untuk menikah atau pendamping sudah ada. Alhamdulillah, berarti kita doakan di malam Jumat ini, karena malam Jumat ini dijabahnya doa. Semoga Kang Usep dilancarkan ya untuk ke jenjang munakahatnya ya, dilancarkan, diluaskan rezekinya, disehatkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Pangalengan, selamat ahlan wa sahlan, selamat datang warga Pangalengan yang sedang menonton. Assalamualaikum, semoga sehat selalu semuanya. Salam yang di sana Pangalengan Kencana, dan juga yang di kota ya, selamat menonton. Mudah-mudahan di malam ini, malam yang tadi adalah Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Tadi sudah dijelaskan di sesi awal bahwa malam Jumat itu adalah malam yang penuh keberkahan, maka isi dengan tadi berbagai macam yang bermanfaat tentunya, karena senantiasa bahwa setan itu akan memalingkan di malam-malam ini, malam yang sangat dominan bagi para dari para musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi, musuh orang beriman ya. Orang itu adalah mereka malam ini sangat banyak sekali yang tadi kemaksiatan, banyak sekali kejahatan di malam biasanya ya. Maka hari ini kita coba isi dengan tadi yang bermanfaat ya. Kenapa demikian? Kalau kita berkumpul mengjama mimbaitin di sebuah rumah atau mimbuyuti di sebuah rumah Allah, maka apakah itu yatslunal kitabah atau yatadaruna subainahum, maka Allah akan berikan 4. Yang pertama adalah wagwasiatuhum berrahmah, akan diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah. Yang kedua adalah wanazalatumul sakinah, akan diberikan ketenangan Allah. Dan yang ketiga adalah wahafat subuh malaikah, jadi akan dikurulingin oleh para malaikat. Nah, di saat itu malaikat mendoakan kepada orang beriman, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah kasih sayang kepada umat mukmin yang sedang membahas tentang kitab Engkau, tentang mengkaji kitab Engkau. Dan yang keempat adalah wadzakarallahu piman indahu, artinya akan disebutkan oleh Allah kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Itu jadi orang baik yang mendengarkan hari ini, yang menonton hari ini, semoga Allah berikan keberkahan ya gitu. Yang mau menikah, mudah-mudahan Allah lancarkan pernikahannya. Yang mau bersedekah, mudah Allah mudahkan rezekinya ya. Allah kuatkan semuanya. Yang sedang sakit semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada sebuah pesan dari Nabi tentang malam Jumat, bahwa zakat itu sebagai pembersih jiwa. Zakat ini pembersih jiwa. Sedekah itu adalah obat penyakit, dan doa itu adalah terhindar dari bencana. 1 zakat, 2 sedekah, doa. Zakat pembersih jiwa, kemudian sedekah adalah sebagai obat untuk luka sebuah penyakit apa saja, dan yang ketiga adalah doa adalah untuk menghapuskan dari segala, untuk mencegah bala bencana yang datang. Kemudian sahabat-sahabat yang ada di FOB juga, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu ya semuanya. Kita lanjutkan kembali tadi bahwa
sebagai umat mukmin tadi bahwa kita harus mukmin mukminat ya. Jadi orang mukmin mukminat harus bergembira menyambut kedatangan sahur Ramadan ini, sahur siam atau dikatakan sahur mubarak atau sahur rahmah atau sahur maghfirah ya. Harus bergembira, harus benar-benar apa namanya berbahagia ceria gitu ya, menyambutnya. Mudah-mudahan Allah sampaikan, hanya tinggal 7 hari lagi. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Syabana wa balighna Rabbana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balighna Ramadan. Ya Allah, semoga Kau memberkahi bulan Syaban, kemudian bulan Rajab, dan sampaikan aku pada bulan Ramadan ya. Kenapa demikian? Karena banyak yang Allah tidak sampaikan kepada bulan Ramadan ya. Beberapa bulan yang lalu banyak kejadian-kejadian yang kecelakaan bis lah, yang tabrakan lah, ataupun yang mungkin hari ini yang masa-masa yang sedang dilanda COVID sekarang 19, yang kematian itu terus bertambah ya, juga tidak bisa disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Makanya kita harus berbahagia, kita harus semangat ya, harus semangat. Ada sebuah hadis, tapi hadis ini kontroversial ya. Artinya ada yang juga hadis ini dhaif, juga ada yang memakai karena hadis ini terdapat di kitab Duratun Nasihin. Artinya mangpariha, barang siapa yang berbahagia menyambut Ramadan, maka jasadahu ala niran, haramahu jasadu ala niran, bahwa jasadnya haram untuk masukkan ke dalam neraka ya. Artinya di sini adalah tentunya orang beriman. Makanya kita harus mengetahui tentang tadi, bahwa yang dimandatkan adalah bahwa untuk menyambut Ramadan ini, bahwa untuk melaksanakan Ramadan ini adalah hanya orang yang beriman ya. Jelas ya, itu jelas di situ, tidak ada perbedaan, tidak ada permasalahan, tidak khilafiyah di antara kita semua ya. Semua bahwa yang dimandatkan oleh Allah untuk melaksanakan adalah tugas ini atau dimandatkan kepada orang-orang beriman ya. Dan disitulah bagi orang beriman sebagai pesta amal soleh atau obral pahala, sehingga kita berusaha untuk mendapatkan, ibaratkan sebuah tadi laksana sebuah pasar, sebuah market yang di situ adalah banyak transaksinya ya. Orang itu berlomba-lomba untuk mencari, untuk mendapatkan barang ini gitu ya. Itu adalah Ramadan gitu barangkali ya. Ya silakan. Baik, silakan yang mau berkomentar. Ya. Berkomentar silakan. Tentang bagaimana kita menyambut kedatangan Ramadan ini. Menyambut dengan makanan yang berlimpah ruah itu sebenarnya tidak dicontohkan. Yang sederhana saja, ketika kita akan menyambut dengan sesajian sederhana saja ya, karena saat ini kan kita sedang dilanda COVID-19, jadi ekonomi juga terganggu gitu ya. Jadi alangkah lebih baik saudara-saudaraku, sahabatku yang hari ini diberikan keleluasaan rezeki, saling berbagi kepada saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, agar nanti di bulan Ramadan itu betul-betul bisa memberikan yang terbaik, artinya bisa memberikan yang optimal, artinya bisa melaksanakan dengan optimal gitu. Paling ada sebuah pertanyaan ya tadi, mungkin ini juga yang harus kita betul-betul pahami gitu ya. Tadi kan ada di part 1 ya tentang setan itu dibelenggu ya.
Jadi kalau dikatakan setan itu yang dibelenggu itu berarti gimana nih secara detail gitu ya. Berarti kalau setan yang dibelenggu kan masih ada yang ya melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan perintah Allah ya. Kita ambil contoh lah gimana ya, masih ada yang ibaratnya tidak berpuasa, apakah itu diganggu oleh setan? Pastilah orang yang bermaksiat apakah itu diganggu oleh setan? Sedangkan kalimat yang tadi eh, terbelenggu gitu Kang secara jelasnya ya. Ya, bahasa Sunda sih nggak apa-apa. Ya, dari pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, kalimat bahwa di hadis itu adalah yang menjadi apa namanya hadis yang perlu penjabaran penjelasan karena wasul silati syayatin atau wasul pidati syayatin itu setan-setan itu berbelenggu. Logikanya kalau dibelenggu itu kan pakai alat ya yang namanya borgol, bisa dari besi juga bisa dari apapun gitu ya. Nah, saum itu adalah artinya asal katanya dari soma ya sumus sauman, artinya menahan dari apa? Menahan dari makan, menahan dari minum, dan menahan dari nafsu syahwat ya. Menahan daripada makan, minum, nafsu syahwat, kemudian juga menahan daripada pandangan kepada maksiat, kemudian menahan juga untuk berbuat hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan-jalan setan itu ya oleh saum itu dicegah. Nah, pencegahan itu dengan cara saum itu adalah memborgol, membelenggu setan tidak bisa masuk. Artinya begitu. Jadi bukan berarti setan diborgol itu tetap ada. Cuman pekerjaannya yang ditutup, yang tidak bisa masuk. Jadi tidak bisa masuk kepada, karena apa? Setan itu kan masuk lewat nafsu, tidak terasa. Yuwas bisupisudurinnas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Dan dibisikkan, kan tidak terasa bisikannya. Apakah kita pernah merasakan bisikan setan? Misalkan begini, kamu jangan sholat, kamu jangan, ada nggak? Tidak ada. Ya, gitu? Tidak ada ucapan seperti itu dipalingkan. Jadi nanti dia akan masuk lewat nafsu kita, lewat yang Allah. Karena kan di dalam jiwa kita itu ada 3 komponennya. Ada pertama ada aklun. Menurut Imam Ghazali itu ada aklun, ada kolbun, ada nurun. Aklun itu wilayah akal. Akal itu misalkan ada penglihatan, pendengaran, ya. Itu akal itu ibarat radar. Jadi otak itu ini ibarat radar. Radar itu adalah bagaimana menangkap sinyal di depan mata kita, di depan telinga kita ditangkap. Asal ditangkap baru diolah. Ketika kita melihat seseorang nenek tua yang sedang berjalan di jalanan, ditangkap, kemudian diolah. Kemudian dorong nafsu, ada dorongan nafsu itu ada nafsu itu dorongan, motivator sebetulnya. Mendorong kepada pekerjaan akal. Nah, nanti yang namanya nurun, hati akal kolbun salim. Karena kolbu itu tidak ada kolbun salim, kolbun mahit, dan kolbun barid. Ada hatinya yang mati, ada hatinya yang sakit, dan juga hatinya yang bersih. Nah, hati yang bersih akan memilih bahwa saya harus menyeberangi nenek tua itu sampai ke tujuan. Nah, dipilihlah oleh hati itu, sehingga ketika hati yang memilih, kemudian nafsu yang mendorong, jadilah kemudian ketika akal diolah kembali, dikeluarkan, dan tangan kamu harus mengambil itu. Nah, pekerjaan setan tidak bisa masuk ke dalam ketika memilih kepada hal itu. Nah, Berarti kembali ke
Nah, ketika bagaimana kalau orang tidak berpuasa, maka tadi nafsu itu kan, nafsu itu kalau dalam ilmu tasawuf itu ada 7 sebetulnya. Ada nafsu namanya nafsu amaroh satu, yang kedua nafsu lawamah, ya, yang ketiga adalah nafsu apa namanya mutmainah, kemudian nafsu mulhimah, kemudian ada nafsu radiyah, mardiyah dan kamilah, ya. Nah, ada di dalam diri kita, cuman ada tingkat-tingkatannya. Jadi di borgol itu bukan berarti di borgol sebenarnya. Kenapa? Karena Allah, karena begini, kalau kita melihat di dalam hadis, di dalam Al-Quran, di dalam surah Araf, ya, dikatakan bahwa tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimailihim. Jadi aku akan datang kepadamu, kata jin, kata iblis itu, aku akan menggodamu dari depan aydihim, kemudian dari belakang khalfihim, kemudian dari kiri, kemudian dari kanan. Itu kan sampai yaumul akhir, sampai yaumul waqtil ba'sun, sampai hari akhir lah gitu ya, menggodanya. Jadi tidak akan berhenti setan itu menggoda manusia. Nah, di bulan Ramadan itu lebih dispesifikan. Dirantai tadi. Apanya? Perbuatan itu tidak bisa, karena kalau melakukan batal saumnya. Makanya sangat rugi, kata Nabi, rugi kalau mereka tidak bisa mendapat ampunan di Ramadan gitu ya, tidak bisa dimanfaatkan gitu, masih di borgol itu. Mungkin sahabat-sahabat semua, sahabat happy yang silakan tentang terutama tentang bab masalah ya, tentang bab menjelang Ramadan dan sampai Ramadan juga ya. Susanti. Oh ya. Pengalengan, selamat malam. Hadir Bandung ya, malam Jumat hari ini. Semoga berkah semuanya. Semoga Allah berikan keberkahan dari rezekinya semuanya ya. Amin. Ada lagi kan tentang Ramadan ya. Ramadan. Nah, ini kan secara realita lah. Jadi kalau masalah Ramadan kan kita mendengar suatu ajan. Sedangkan kan kalau mengukurnya barometer, kalau dulu kan tidak ada jam ya, tidak ada speaker gitu ya, tidak ada yang namanya yang bisa mendengar lah. Kan dulu mah kan pasti melihat matahari kan. Nah sekarang kondisi sekarang dengan itu kadang ada berbeda juga. Nah yang satu sudah berbuka, yang lain belum. Bagaimana tah? Karena lihat waktu sekarang, apakah berbeda jam apa gimana? Ya, ya, kalau kita melihat tentang waktu, jam itu kan berbeda-beda ya, artinya memang kekuatan baterai elektronik ya. Tapi kalau dulu seperti contohnya Nabi itu untuk bahwa ini mendatangkan waktu imsak itu 50 ayat. 50 ayat dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, memang itu tidak masalah. Bukan tidak masalah, begini, kita harus mengetahui kalau di dalam Al-Baqarah 180-86 masalah. Jadi kalau kita berpuasalah setelah terlihat benang merah, artinya benang hitam dan benang putih ini. Artinya begini, kalau benang waktu benang putihnya berarti kelihatan, misalnya fajar sidiknya itu waktu menanyakan sahur ya, sahur. Tapi kalau misalnya ketika benang hitamnya adalah bahwa adanya munculnya mega merah, itu waktu maghrib, artinya waktu untuk iftar.
waktu berbuka itu. Nah ini kan tapi kan tidak tahu bahwa kita sudah ada hisab di situ di kalender, bahkan sudah ada namanya apa waktu ditentukan kan sampai 1 bulan itu waktu sholat dan waktu azan sudah ditentukan ya. Yang penting bahwa harus disamakan dulu ininya apa dari mana harusnya memang ada satu apa namanya informasi dari pusat bahwa tidak ada perbedaan di dalam waktu, artinya misalkan Jawa Barat mengeluarkan waktu azan sholat ya gitu ya, sholat dan tidak ada masalah. Yang masalah itu kan jamnya masjid-masjid tertentu kadang kita melihat kok jam ini misalkan jam 9 jam 12 kurang 1 itu kurang 5. Ini yang harus disetarakannya, makanya hati-hati harus benar-benar bahwa ini jam sekian karena perbedaan itu juga bisa menyebabkan hal yang begitu fatal gitu. Nah, ada lagi mungkin tadi memang belum bahas juga tentang Ramadan. Kan di Ramadan itu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada fitrah. Yang mungkin secara baik di masyarakat sebetulnya hanya ibaratnya apakah itu rutinan gitu kan, ya baiknya lah menurut pandangan Islam. Soalnya kan ketika baik di masyarakat juga secara pandangannya gimana yang menurut versi ya artinya di bulan Ramadan itu harus memperbanyak amal soleh, diantaranya adalah sholat, kemudian zakat ya, kemudian sedekah juga dalam. Nah perbanyak zakat itu kan setahun sekali ya, namanya zakat fitrah itu setahun sekali diberikan. Kemudian ada zakat mal itu zakat penghasilan, zakat perniagaan atau zakat barang, zakat harta seperti apa usaha pertanian, kemudian dia punya usaha apa dan sebagainya atau punya ternak dan sebagainya, itu dikeluarkan pada saat bulan Ramadan, ada setahun sekali. Nah kemudian ada juga seperti infak ya, harus infak itu adalah dikeluarkan ketika mendapatkan rezeki minimal 2,5%, maksimalnya lebih dari itu. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki itu ibaratkan kita memperoleh 1 ekor saya sebutkan 1 ekor ayam ya. Nah 1 ekor ayam ini kan ada bulu, ada kotoran, ada tulang. Nah bagaimana cara membersihkannya? Maka ambil dulu misalkan saya contohkan 2,5% saja, saja. Nah itu yang sisanya adalah kita makan, yang ininya kita bersihkan dulu dengan sedekah seperti itu. Jadi perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan, perbanyaklah karena itu pahalanya dilipat gandakan sampai berpuluh-puluh kali lipat. Makanya sebulan penuh ini kita manfaatkan, mudah-mudahan sudah Allah memberikan tadi jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan. Ya mungkin COVID sekarang ini, COVID-19 yang hari ini sedang masih menyebar di Indonesia ini, mudah-mudahan dengan Ramadan ini mari kita berdoa nanti mudah-mudahan cepat Allah angkat sehingga aktivitas ibadah muslim itu normal kembali ya. Bebas gitu ya, tidak jaga jarak dan sebagainya gitu ya. Selamat ulang tahun siapa tuh? Ya, Semit, keluarga Semit dan keluarga oh Jakarta ya, selamat ya Jakarta. ada lagi kan? Ya. Ya pada intinya bahwa mari kita sambut tamu istimewa ini, tamu agung ini, mari kita sambut dengan gembira ya, dengan ceria ya, walaupun kondisinya saat ini kondisi sedang pandemi ya, kita berupaya secara optimal. Sudah ada 2 tahun ya. Setahun lebih lah, karena Maret kemarin 10
satu tahun lebih. Ya mudah-mudahan dengan Ramadan ini Allah angkat COVID-19 ini, corona ini yang sudah hampir setahun ini, kemudian digantikan dengan kebahagiaan, kesejahteraan ya kepada negeri ini, kepada negeri Indonesia tercinta ini, berikan kesejahteraan ya. Balah thayyibah warabun ghafur. Siap untuk menyambut datangnya Ramadan ya, insya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadan ya Allah, dan berkahi bulan Rajab, bulan Syaban, dan sampaikan kami semua ke dalam bulan Ramadan ya Allah. Umat-umat yang beriman, umat mukmin ya, itu yang dimandatkan oleh Allah itu adalah ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, itu yang Allah mandatkan ya. Mukmin mukminat ya. Itu saja barangkali karena waktu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan, kekhilafan ya, kekurangannya. Barakallahu kepada semuanya yang telah menonton, yang telah menyimak ya. Semuanya mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kesehatan, dan siapkan hari Jumat besok untuk memperbanyak sedekah di bulan Jumat, karena pahalanya itu sampai luar biasa, dilipat gandakan seperti pahala Ramadan ya. Jangan lupa ya, lakukan yang terbaik untuk hari besok, Syahrul Mubarakah itu hari Jumat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur nuhun ka Pak Ustad. Mudah-mudahan naon anu kurang disimak, anu dipahami kurang, janten 4 pilar lah gitu ya bahasa. Jadi bisa menyimak, memahami, paham, dugi ka masukana kolbu gitunya, lebihkan karena praktekna lah gitunya. Ya secara intinya yang Alparis tangkap gitunya, salah satu lebih bermanfaat lagi bagaimana kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, sehingga kita akan terkesannya juga akan semangat bila mana kita disertai ilmu juga. Karena kalau kita melakukan aktivitas apapun, kalau kita tidak disertai fokus, semangat, kebutuhan, pasti akan semangat gitu. Tapi kalau sebaliknya kita tidak disertai dengan tidak semangatnya berpuasa, ya mungkin semuanya yang bermuatan di dalam bulan suci Ramadan yang tadi diobrolkan itu tidak akan meraih, karena itu merasa gaib gitu ya, merasa tidak terlihat gitu kan ya. Tapi kalau terlihat kayaknya bakal berbondong-bondong di bulan suci Ramadan juga gitu. Nah itu Allah memberikan sebuah kesempatan, memberikan peluang kepada muslim, kepada mumin juga ya, untuk terus menggali, untuk terus kita meraih suatu kemenangan ya. Nah oleh karena itu sahabat-sahabat semua yang budiman, semoga kalian diberikan kesehatan, terutama salam ke Usup aja ya yang sedang menonton. Semangat Pak Yadi. Oke siap, insya Allah semangat. Mudah-mudahan warga FOB juga Forum Online Bandung tetap semangat berjuangnya di dalam medan